bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan untuk kalian wahai umatku, kata Rasulullah, selagi kamu berpegang teguh dengan pusaka yang kutinggalkan itu, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dia? Yakni Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini kita ingin melihat, yaitu tentang beberapa hal yang menyebabkan nilai-nilai kebaikan, amalan-amalan ataupun ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa setiap amal soleh yang kita laksanakan untuk dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus kita lakukan adalah pertama sekali, awalilah perbuatan-perbuatan itu, pekerjaan-pekerjaan baik itu atau ibadah yang kita lakukan, yaitu dengan niat yang ikhlas, sesuai dengan firman Allah yang kita baca tadi di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang keempat, yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami perintah untuk melaksanakan taatan untuk melaksanakan ibadah kecuali dengan cara mukhlishina lahuddin, yaitu dengan mengikhlaskan diri untuk melaksanakan atau dalam melaksanakan ketaatan itu. Kaum muslimin sang Jumat rahimahumullah. Jadi apabila kita melakukan perbuatan baik, apabila kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nilai-nilai kebaikan lainnya, supaya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dilaksanakan dengan ikhlas. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan tergantung kepada niat, keikhlasan dari kita masing-masing. Apa tujuannya? Nah, maka Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niat, dan kamu akan mendapatkan wa innama likulli imri'in ma nawa, sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Jadi kalau kita melakukan suatu kebaikan, suatu ibadah, maka tergantunglah yang akan kita dapatkan itu adalah dari apa yang kita niatkan. Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya sesuatu pekerjaan itu tergantung daripada niat, dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya itu. Kaum muslimin sang Jumat rahimahumullah, ini bisa kita lihat bagaimana kisah para sahabat ketika melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu niatnya tidak sama. Kenapa tidak sama? Ada yang ingin dia hijrah agar dia mendapatkan keuntungan dalam perdagangannya ketika dia melaksanakan perjalanan ke Madinah itu. Jadi dia ingin berdagang dan dapat untung ketika nanti melaksanakan perjalanan atau hijrah itu ke Madinah. Maka apa kata Rasulullah? Siapa yang mengharapkan keuntungan ketika hijrah itu, maka itulah yang dia dapatkan. Dia dapatkan keuntungan. Tetapi yang keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dia dapatkan. Begitu juga ada orang yang hijrah,
yang niatnya adalah ingin mendapatkan wanita yang cantik di kota Madinah untuk diperistri, maka dia mendapatkan apa yang diniatkan itu. Dia bisa mendapatkan wanita cantik, tetapi dia juga tidak mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang benar-benar dia melaksanakan hijrah benar-benar karena Allah lillahi ta'ala, maka itulah orang yang benar niatnya, sehingga dia akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sanjungan rahimahullah. Maka dari itu marilah kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang baik, melaksanakan ibadah, laksanakanlah, yaitu didasari dengan niat ikhlas lillahi ta'ala atau li rabbi, karena Tuhan kita melaksanakan ibadah, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang kita laksanakan itu sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diantarkan kepada kita melalui hadis-hadis beliau dengan cara mutawatir sampai kepada ulama-ulama, sampai kepada guru-guru kita, sehingga kita merujuk dan melakukan sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan melalui guru-guru kita itu. Artinya, apa saja ibadah yang kita lakukan hendaklah sesuai dengan ilmunya. Maka jalan tidak lain dan tidak bukan yang harus kita lakukan adalah kita menuntut ilmu. Kita ilmui, belajar bagaimana cara melaksanakan ibadah sholat, bagaimana melaksanakan ibadah puasa, bagaimana cara melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, sehingga ibadah itu dapat diterima. Karena Nabi menyampaikan kepada kita seperti umpamanya ibadah sholat yang kita laksanakan ini, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku melaksanakan sholat. Bagaimana sholat Nabi? Lihat bagaimana kaifiat sholat Nabi. Bisa kita lihat dari hadis-hadis beliau yang sahih. Dapat kita lihat, kita baca dari buku-buku yang bermutu. Jadi kita harus menggali kenikmatan. Kaum muslimin sanjungan rahimahumullah. Kalau ini sudah bisa kita laksanakan, maka insya Allah ibadah perbuatan baik yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, apabila amal kita lakukan dengan baik, dengan ikhlas sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulnya, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang membawa suatu rahmat kepada diri kita masing-masing. Seperti Allah berikan jalan keluar daripada kesulitan, daripada siapa? Daripada orang yang melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan penuh ketakwaan. Karena takwa itu tidak dilihat, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kita sendirilah yang mengetahuinya. Seperti kita melaksanakan ibadah korban kemarin di kaum muslimin sanjungan, bahwa tidak akan sampai darah dan daging korban itu kecuali adalah apa yang akan sampai nilai keikhlasan. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah daging itu kepada Allah, yang sampai adalah nilai-nilai keikhlasan dan ketakwaan. Nah, jadi orang yang melaksanakan nilai-nilai ketakwaan, dia akan diberi jalan keluar oleh Allah. Yakinlah kita, Allah akan berikan jalan keluar daripada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Wa may yattaqi